Ih, kasihan banget, Far. Iya sih, kasihan, tapi kita kan di mall. Emang lu yakin kita bakalan aman? Aman lah, mall kan udah modern. Belum tentu loh. Di Selamat Pagi Indonesia, bencana longsor di Pencarian korban longsor. Peristiwa longsor terjadi di Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu penyebab tanah longsor itu apa aja. Nah, teman aku bakal jelasin ya. Tanah longsor adalah peristiwa ketika tanah bergerak dari yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah karena adanya perbedaan gaya gravitasi. Mengapa gaya gravitasi bumi dapat menyebabkan longsor? Karena dengan cara menarik massa tanah, batuan, atau puing secara terus-menerus ke bawah, terutama pada lereng terjal. Jadi, aku akan menjelaskan penyebab tanah longsor. Nah, aku akan menyebutkan beberapa faktor tanah longsor. Yang pertama ada curah hujan yang tinggi, lereng curam, struktur tanah atau batuan yang rapuh, sama aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini pasti kadang dilakukan secara nggak sadar, tapi ternyata itu bisa bikin salah satunya bencana tanah longsor sama bencana yang lainnya kayak gempa bumi, tsunami, dan kekeringan, dan yang lain-lain. tadi pengertian sudah, penyebab sudah, sekarang dampak dong. Dampak tanah longsor antara lain merusak rumah dan bangunan, menutup akses jalan, serta menyebabkan korban luka dan kehilangan tempat tinggal. Selain itu, tanah longsor juga bisa merusak lahan pertanian, mengganggu aktivitas masyarakat, dan menyebabkan kerugian. Kemudian, apa saja tanda-tanda akan terjadi tanah longsor? Tanda-tanda tanah longsor antara lain yaitu adanya suara gemuruh, pohon dan tiang miring, tanah atau jalanan retak, tembing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, serta air keruh tiba-tiba keluar dari tanah. Lalu, apa yang dapat dilakukan saat terjadi tanah longsor? Perhatikan suara yang tidak biasa, seperti retakan pohon atau batu yang berbenturan. Segera menjauh dari lahan miring dan daerah longsoran. Hindari menggunakan jembatan, jalan layang, atau terowongan. Jika kamu berada di luar, segera menuju ke tempat aman dan jauhi bangunan yang mungkin rubuh. Serta waspada jika melihat warna air sungai berubah menjadi keruh atau kecoklatan. Terakhir, apa yang dilakukan setelah terjadi tanah longsor? Pasca bencana evakuasi adalah hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan. Membersihkan material pasca bencana longsor dan upaya pemulihan trauma pada korban. Agar kita tahu gimana pas mau ada tanah longsor gitu. Saranku sih jangan di rumah ya, di luar rumah aja, kayak ke mall gitu, jalan-jalan. Jadi kayak pas ada tanah longsor kita nggak tahu ada tanah longsor, soalnya kita di luar rumah.